Lalu ada Karina Salim sebagai Ana Muda. Ada Tante Marini Surjo Sumarno sebagai Mama Laura. Dia udah ada? Mbak Olga mungkin boleh duduk di tengah sini. Agak geser ke tengah sedikit nggak apa-apa. Sambil kita menunggu case yang lain, kita langsung ngobrol-ngobrol intimate dulu aja sama Karina, Mbak Olga dan juga Tante Marini. Nah, oke. Pertanyaan pertama dari aku deh, Mbak Olga, bagaimana sih sampai kepikiran satu pengen jadi produser, kedua film musikal pula lagi? Coba ceritain dong ke aku dan juga ke teman-teman media di sini. Oh, sama teman-teman media kalau misalkan mau duduk agak majuan lagi juga boleh ya. Ya, silakan. Pertama-tama terima kasih banget semua udah datang, semoga menikmati filmnya, thank you banget. Ini merupakan film pertama saya di mana saya bertindak sebagai produser, jadi agak deg-degan. Jadi senang banget hari ini bisa ngeliat banyak sekali yang mendukung film ini karena aku butuh banyak dukungan. Karena ini film pertama. Nah, kenapa saya film pertama memilih musical? Karena memang saya suka banget dengan musical. Kalau pergi punya kesempatan gitu nonton teater, Broadway, entah itu di Singapura atau di New York, saya pasti nonton musical. Dan saya pengen banget penonton itu bisa menikmati tidak hanya cerita tapi juga lagunya. Mudah-mudahan film ini bisa menjadi satu hiburan yang menyegarkan sehingga pas pulang bisa sambil nyanyi-nyanyi, bisa sambil happy-happy. Kira-kira itu sih Gandhi. Olga, aku lupa. Sebenarnya ada satu pemainnya cuma tadi ikut nonton, aku lupa manggil. Sita! Mbak Sita Nursanti. Aku sampai kayak ada yang hilang. Siapa? Oh iya, Mbak Sita duduk di atas. Justru teman boleh dong tepuk tangannya untuk Sita Nursanti. Aku sampai keliling-keliling. Ini kenapa gimana? ya? Oh iya, Mbak Sita kenapa kan jadi kita bertiga doang di sini? sorry. Enggak kurus-kurus banget emang begitu. Aku sampai kayak, oh siapa yang hilang ya? Oh iya, pemeran utamanya. By the way teman-teman, Mbak Sita ini benar-benar menyempatkan datang bersama kita karena sebetulnya sedang dalam produksi musikal juga. Keluarga Cemara, boleh dong tepuk tangannya untuk Mbak Sita. Ini Mbak Sita dulu langsung diajak ngobrol ya, karena dari sini dia harus meluncur ke Artpreneur. Oke, sekarang pertanyaan dari aku buat Bu Sita Nursanti. Bagaimana sih awal mulai bisa terlibat di film ini? Dan apakah ini film musikal pertama atau sebelumnya pernah? Oke, terima kasih Gandhi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Olga, Karina dan juga Mama Marini. Terima kasih juga untuk menjadi deg-degan ya. Jujur deg-degan karena baru pertama kali banget saya nonton saat ini bersama dengan teman-teman semua. Jadi banyak sekali juga adegan-adegan yang ada adegan ini ya, ada adegan itu. Jadi ikutan excitednya barengan sama-sama dengan teman-teman semuanya. Jadi tadi pertanyaannya, ini film pertama atau musikal atau enggak? Dan bagaimana bisa sampai terlibat? Betul, jadi tentu saja melalui proses casting waktu itu, kemudian juga ini adalah film musikal pertama saya. Mungkin kalau musikal panggung sudah sering, udah beberapa kali, tapi untuk musikal film baru sekarang. Castingnya sih sebenarnya cerita menarik sih, boleh diceritain nggak ya? Boleh dong. Jadi waktu itu saya ditawari, tapi kemudian saya harus untuk casting, tapi kebetulan di saat waktu casting saya harus keluar kota cukup lama, sehingga tidak bisa mengikuti proses casting. Tapi kemudian ketika saya sudah pulang, ternyata saya masih ditanyain lagi gitu. Itu saya langsung, oke, berarti mungkin ini rezeki. Ada Om Dio Pakusadewo. Beri tepuk tangan dong teman-teman. Dan juga ada Windy Absari sebagai Julie. Ya jadi intinya ketika kemudian di casting, senang banget sih ternyata bisa menjadi Ana di sini. Terima kasih.
Wah, keren banget. Oke, kita langsung nanya ke ayahnya sekarang ya. Buat Om Tio Pakusadewa. Om, abis dari mana abis makan, Om? Risolnya kenyang, Om. Makan risol. Om, ceritain sedikit dong bagaimana bisa terlibat di film ini. Dan bangga nggak sih akhirnya bisa main di film musical juga, Om bisa nyanyi di sini. Aktor itu punya dua hal yang wajib. Pertama cerdas, yang kedua sabar. Sabar itu nunggu syuting, ya kan? Sama nunggu tayang. Saya belajar sama mama saya. Gitu ya. Makanya bagaimana Om bisa terlibat di film ini? Nah itu terlibat ya. Karena saya tahu ada Sita, penyanyi itu kan. Wah, ini juga saya. Yang main film lagi. Bener kita jadi istrimu. Oke, itu mas. Penyanyi. Oh, nice. Nah, Mbak Olga sendiri udah memang kepikiran Om Tio sama Sita Nusanti awal-awal untuk main? Nah memang kenapa tadi Sita ditungguin juga udah pergi lama kemana? Karena dalam pikiran saya yang cocok jadi Ana itu ya Sita gitu. Karena kesulitan paling utama pada saat mencari seorang aktor dan artis untuk film musikal adalah dia harus jago berakting tapi juga bisa menyanyi gitu. Nah, yang paket yang demikian lengkap itu ada di Sita. Jadi saya tungguin. Waktu itu ya lagi nggak bisa ini, nggak bisa. Kita coba cari-cari, enggak. Dalam pikiran saya kayak paling oke memang Sita itu satu. Nah kalau Om Tio ini kebetulan dulu itu saya punya kafe di Kemang gitu dan kemudian ada acara live seminggu sekali gitu. Terus Om Tio ini nyanyi gitu di sana. Terus saya kaget juga ya. Saya tuh nggak tahu. Ya dia ngamen di situ ya. Terus saya pikir dia main harmonika, dia nyanyi. Oh ternyata Om Tio ini bisa nyanyi ya gitu. Cuma waktu itu belum kepikir untuk bikin film musikal. Tapi begitu kemudian muncul ide untuk membuat film musikal, saya langsung mikir, ini Om Tio yang paling cocok karena dia bisa acting, kita udah tahu actingnya luar biasa dan bisa nyanyi juga. Jika langsung kepikiran kalau Om Tio ini yang paling cocok untuk memerankan jadi suaminya Ana di Putu Sadewa. Teman-teman, mari kita beri tepuk tangan untuk Samo Rafael. Oke, untuk Tante Marini, di sini kan main sebenarnya bekerja sama dengan Karina Salim sebagai Ana muda dan juga dengan Tante Sita Nusanti sebagai Ana yang sudah dewasa. Nah itu bagaimana membangun chemistry dengan dua Ana yang berbeda, dua aktor yang berbeda. Tapi kebetulan memang adegan saya tuh nggak terlalu banyak di mana kelihatan bersama gitu. Karena saya kan main tarot, jadi kalian kalau mau minta kartu tanya sama saya. Jadi peran saya memang di situ. Tapi dengan semua pemain maupun kru betul-betul merasa satu ya. Jadi chemistry-nya itu ya mungkin karena kita sama-sama seniman ya. Jadi udah klik aja. It's very easy to click. Jadi dan saya merasa bahagia. Olga mau ngajak saya untuk main juga. Cuman sayang saya nggak dapat peran nyanyi ya. Tadi di arti cinta ada dikit suara Sedikit. Oh iya sih. Jadi saya rasa itu aja. Chemistry itu sama semua itu oke banget. Katanya memang udah sangat kekeluargaan banget ya di lokasi ya. Oke, next untuk Windy Apsari sebagai Julie. Halo, aduh maaf suara saya. Suara kamu lagi habis, lagi serak. Nyok. Kamu habis nyanyi juga sampai suara habis atau gimana? Iya, aku konsen. Oh. Oke, untuk Windy, awal mula proses bergabung di film ini seperti apa dan tantangan terberat dari film itu apa sih? Aku dengar-dengar adegan yang hujan-hujanan itu ya. Boleh ceritain sedikit dong tentang itu? Bener, jadi awalnya casting, terus pas casting tentunya disuruh nyanyi ya sepenggal beberapa lagu, terus castingnya juga bareng sama beberapa aktor yang waktu itu casting bareng, nyanyi bareng juga. Jadi waktu casting memang sudah dilihat kayak chemistry-nya, terus secara mungkin suara gitu ya lumayan nih gitu kayaknya bisa gitu. Terus juga
untungnya waktu itu sama Samu memang udah kena, jadi kita casting bareng, ada bagian nyanyi bareng, ya udah gitu, maksudnya mempermudah aku gitu untuk lebih enjoy castingnya gitu, jadi nggak terlalu sulit lah gitu. Cuman memang persiapan syuting kita ada workshop nyanyi, workshop olah tubuh juga, jadi itu semua mempermudah kita waktu syuting gitu. Secara aku kan memang bukan penyanyi ya awalnya gitu. Terus untuk scene yang hujan-hujanan itu memang secara fisik berat ya, karena memang diguyur air sebanyak itu, dan itu waktu itu dini hari jam 3 pagian kalau nggak salah, 2 kali gitu. Tapi ya semoga hasilnya gitu sih. Oke, beri tepuk tangan dong buat Oke, next ada Samo Rafael. Di sini Samo main jadi bad boy nih. Ini acting gak sih Samo, apa jadi diri sendiri di sini? Aduh, acting. Hai semuanya. Iya, seru banget. Jadi ini sebenarnya film pertamaku dulu, dan dulunya aku ngeband kan ya sebelum main film. Terus manajerku tiba-tiba bilang, lo mau nggak main film tapi musikal? Terus gue, main film gimana? Gue nggak bisa acting gitu. Udah lo main aja, ini ada musik-musiknya gitu ngeband. Ya udah gue coba aja. Terus casting, dapet ya. Udah deh, kita syuting ya. Ya alhamdulillah. Tapi perbedaannya nggak banyak loh dari kamu yang dulu sama yang sekarang. Nggak beda kan? Vampir ya. Jangan-jangan memang vampir nih, beneran ya. Oke, beri tepuk tangan dong buat Samo Rafael. Terima kasih semuanya. Nah, terakhir yang cantik juga nih ada Karina Salim sebagai Ana Muda. Kar, di film ini kayaknya lo yang paling banyak koreografinya nggak sih? Banyak dance sampai muter-muter sampai apa gitu. Nah, prosesnya seperti apa? Lama nggak? Dan di lokasi syutingnya ribet nggak waktu syutingnya? Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Tadi pertanyaannya apa? Kan di sini sebenarnya di film ini Oh, iya. banyak nyanyi, tapi koreografi yang paling banyak pas gue tonton tuh kamu Kar gitu. Nah, tantangannya apa? Prosesnya seperti apa? Apakah di lokasi mengalami kesulitan? Ceritain sedikit tentang itu. Oke. Kalau aku pribadi sebenarnya memang sebelum aku masuk ke dunia film, basic aku tuh memang penari ya. Jadi aku penari balet dari kecil dan beberapa tarian lain, dan memang tumbuh di panggung sebagai penari. Jadi pas aku tahu ada casting film ini dan bisa bergabung, aku senang banget karena it's like 10 years ago, kayak nggak ada film-film yang, ngerti nggak sih, yang film musical nggak ada sama sekali sih. Jadi menurutku pada saat itu aku senang banget, kita semua excited banget, dan ada kesempatan buat aku juga pribadi bisa menyalurkan kesukaan aku, passion aku di nari, terus dalam sebuah film musical gitu. Jadi menurutku kalau untuk prosesnya menyenangkan banget karena ya it's just like my playground nari. Jadi aku very enjoy sih semuanya. Dan kamu kelihatan lepas banget sih di film ini. Kelihatan kayak free gitu. Beri tepuk tangan dong teman-teman. Nah, aku mau nanya satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya sama, nanti tinggal dioper aja, baru kita ke penonton ya. Kalau teman-teman mau punya pertanyaan, tolong disiapkan. Oke, pertanyaan simple. Apa arti cinta dalam hidup kalian? Boleh mulai dari Samo. Nanti yang terakhir Om Tio. Aduh. Arti cinta dalam hidup kamu. Aku lagi nulis novel tentang ibu aku dan lineage keluarga dia. Beliau udah meninggal tahun lalu. Terus di situ satunya aku tulis, sekarang aku lagi sulit mengenal arti cinta yang sesungguhnya karena aku belajar utama arti cinta itu dari dia sebenarnya gitu, dan belum selesai, tiba-tiba dia udah pergi. Jadi pertanyaannya sangat buat aku berpikir, tapi belum ada jawabannya gitu. Ini bisa kita rasakan. Bisa ya? Kamu rasakan itu ya? Sama pertanyaannya. Kalau buat aku mungkin habis nonton ini juga ya, arti cinta buat aku kayaknya sepanjang hidup kita yang kita tahu cinta tuh ke orang lain gitu. Tapi ternyata di usiaku yang sekarang juga baru mulai merasa sebenarnya kita tuh nggak boleh banget memberikan cinta ke orang lain. Kalau cinta ke diri sendiri tuh belum penuh.
Jadi ya pastinya nanti universe akan mancarin lagi kalau kita tuh masih kurang mencintai diri sendiri, dan orang-orang yang kita harap bisa dapat cintain kita nggak bakal dapat when you don't love yourself enough, menurut kita. Daging sekali pemirsa. Oke, Windy. Kalau menurut aku sendiri arti cinta itu menerima, nggak maksain, let them be gitu. Jadi biarin aja gitu. Toh cinta itu akan datang sama kita sendiri kok. Gitu. Nggak usah maksa, let them be. Gitu. Mau di Google loh, lagi di Google. Kalau menurut saya memang arti cinta untuk setiap orang pasti berbeda-beda. Tapi yang pasti cinta itu ya memberi, cinta itu memberi kepercayaan, memberi sesuatu, memberi rasa, memberi gitu. Cinta itu lebih banyak memberi gitu sebetulnya daripada menerima gitu. Termasuk kalau tadi yang Karina sampaikan itu bagus banget, karena kita sering diingatkan cintailah orang lain seperti mencintai diri sendiri. Jadi sebetulnya itu nggak diajarkan untuk mencintai orang lain titik gitu, tapi mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa mencintai diri kita, ya sebetulnya kayaknya nggak mungkin kita bisa mencintai orang lain gitu ya, karena kita nggak ngerti gitu bagaimana cara mencintai atau memberi kepada pihak lain, termasuk pada diri sendiri, perhatian ataupun apapun. Susah ya. Susah, jangan padahal kayak gampang ya. Cinta itu tidak ada batas. Dan ya seperti tadi Mbak Olga bilang, cinta itu buat setiap orang berbeda-beda. Tapi cinta itu harus jadi pegangan dalam hidup kita sehari-hari. Pertama mencintai diri Tuhan, nomor satu Tuhan. Nomor dua diri kita sendiri. Dan cinta itu adalah betul memberi dalam yang membuat kita juga bahagia. Kita tidak boleh mencintai seseorang tapi kita menderita. Cinta harus membawa kebahagiaan buat kita semua. Apakah itu pasangan, apakah orang tua, apakah anak, apakah teman. Cinta itu harus dinikmati bersama dalam kasih sayang dan kebahagiaan. Karena memang ada batasan untuk dijelaskan. Itu aja buat saya. Kayaknya jawabannya bagus-bagus, mau saya rangkum aja. Tapi tadi saya pas nonton film, saya cukup tertegun mendengarkan nasihat dari Anna ke Julie ya, bahwa bagaimana bahagiakanlah pasangan kita, dan ketika pasangan kita bahagia, kita bahagia. Kalau sekarang saya memikirkannya terbalik justru, bahagiakan diri sendiri dulu, baru kita bisa membahagiakan orang lain. Jadi kalau buat saya pribadi, betul ini saya setuju sekali dengan semua yang sudah menjawab dari tadi semuanya. Kalau buat saya tentang penerimaan diri sih, bagaimana kita menerima diri kita apa adanya, yang baik yang buruk, karena dengan kita menerima diri kita mungkin akan menjadi manusia yang lebih utuh. Dan ketika kita menjadi manusia yang lebih utuh, saya yakin sekali kita bisa memberikan yang sama kepada orang lain, sehingga cinta itu bisa tersebar setelah kita merasa lebih utuh sebagai manusia. Itu sih. Terima kasih. Terakhir. Bagaimana Om Tio? Cinta itu dan kalau menurut anak yang lahir pada zaman saya, cinta itu cipokan indah tanpa akhir. Kalau nggak ada cipokan indah, nggak ada cinta. Pantesan Om Tio banyak banget yang nyium orang di film ini ya. Dari pipi, dari bibir, lengkap semua. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Oke, Mas yang paling depan.